tapi kita harus tetap semangat dan sukacita ya nak. Kita angkat lagu pujian kita, saya senang jadi anak Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Engkau masih melindungi dan menyertai kami. Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami hari ini, walaupun masih secara online, tapi kami tetap sukacita untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan menyanyikan lagu yang kedua dengan judul Aku Mau Jadi Anak Jujur. Sebelumnya ibu mau bertanya, anak-anak semua pasti anak yang jujur kan? Iya, mantap nak. Kita akan menyanyikan lagunya bersama-sama dengan sukacita ya nak. Buat kata
siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Shalom, salam sejahtera adik-adik sekalian dan keluarga dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa kembali dalam satu kebaktian bersama kita ya. Mari ikuti semua kebaktian kita dengan harapan supaya kita mempunyai pertumbuhan iman yang semakin baik, semakin baik, semakin baik. Amin. Nah, baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, kami bersyukur hari ini karena kami boleh kembali mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kebaktian ini boleh membuat anak-anak kami semua orang yang mendengarkannya boleh disegarkan di tengah-tengah situasi pandemik yang begitu berat terjadi dalam hadapan kami. Kami yakin Tuhan akan memberikan kami kekuatan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu dengan judul Jujur Lebih Baik. Katakan sekali lagi, ayo sama-sama, jujur lebih baik. Katakan dengan semua orang kiri kanan muka belakang, jujur lebih baik. Sekali lagi, jujur lebih baik, jujur lebih baik, jujur lebih baik. Mantap, kita tepuk tangan yuk. Iya, puji Tuhan. Nah, firman Tuhan yang akan Boksu sampaikan adalah apa yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, yaitu berbicara tentang Ananias dan Safira. Berbicara tentang Ananias dan Safira. Mari kamu baca ayatnya dengan sungguh-sungguh. Dan sesudah renungan ini nanti usahakan membacanya sekali lagi ya. Nah, sekarang Boksu akan mulai dengan satu tanda ajakan untuk kita, yaitu mengacungkan tangan seperti ini. Kita katakan jujur lebih baik ya. Jujur lebih baik. Jadi kalau nanti ada kesempatan, kalau kita cerita dengan orang lain, kita akan katakan jujur lebih baik. Oke, sekali lagi saya, jujur lebih baik. Nah, kita tahu bahwa kejujuran itu adalah sebuah
hal yang harus kita pertahankan dalam kehidupan kita. Nah, kita mengerti dulu sekarang, apa itu kejujuran? Secara hurufiah, jujur itu kan dia berarti berbicara, bertindak, bersikap apa adanya, tidak menyembunyikan dan terang-terangan. Jadi nggak ada yang perlu disembunyikan, nggak ada yang perlu ditipu-tipu. Kenapa? Semuanya terlihat transparan. Kalau orang Batak bilang tidek songon idahan dihudon, begitu ya. Nah, semuanya kelihatan, tidak ada yang perlu disembunyi-sembunyikan. Nah, banyak sekali orang yang berpikir kalau aku ditanya supaya nanti begini begitu, dia bilang, udah aku jawab begini aja. Padahal jawab itu sebenarnya ada jawaban yang tidak jujur. Pernahkah kalian dengar cerita tentang Pinocchio? Pinocchio adalah seorang tokoh di mana ceritanya itu mengatakan kalau dia berbohong maka hidungnya bertambah. Ya, tambah panjang. Jadi kalau dia berbohong tambah panjang, kalau bohong tambah panjang, kalau bohong tambah panjang hidungnya. Akhirnya anak-anak yang mendengar cerita tentang Pinocchio, mereka berpikir, wah mau bohong lah, wah mau pen lah. Dan ulo mergabus, aku tak mau berbohong. Kenapa? Nanti ikut pula hidungku bertambah panjang. Nah, itu cerita anak-anak. Tetapi saya mau katakan adik-adikku sekalian, di Alkitab itu ada satu buah cerita yang sungguh sangat jelas sekali. Yang sungguh sangat jelas sekali menceritakan bagaimana seorang suami istri yang berbohong. Suatu ketika mereka menjual sebidang tanah mereka. Lalu suaminya Ananias membawa apa yang hasil penjualannya itu dia berikan, diletakkan di depan kaki para rasul-rasul di tempat atau di bait Allah. Lalu pada saat itu Petrus berkata kepada Ananias, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus? Kenapa emangnya? Ya, kenapa emangnya dia mengatakan demikian? Karena Petrus sudah digerakkan oleh Roh Kudus dengan mengatakan mergebus si Ananias. Tidak semua hasil penjualan tanahnya itu diberikan seperti yang sudah merupakan janji. Karena di dalam gereja yang mula-mula semua harta adalah milik sesama. Jadi senasib, sepenanggungan, suka dan duka mereka jalani secara bersama-sama, ya. Apa yang mau mereka lakukan untuk membantu orang miskin, untuk menyebarkan cinta kasih dan melakukan pewartaan Injil, itu mereka lakukan secara bersama-sama. Jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan tersebut, mereka menjual harta milik mereka dan memberikannya ke bait Allah. Sudah banyak orang yang melakukan hal seperti ini dan mereka tidak menjadi miskin. Bahkan mereka bertambah orang percaya banyak yang bertambah dan orang-orang semuanya pada bertambah. Dan itulah suatu keluar biasaan, kemahakuasaan Roh Kudus yang melipat gandakan orang-orang beriman pada saat tersebut. Tapi aneh dengan Ananias ini, ya. Ketika dia katakan aku akan menjual sebidang tanah dan aku akan memberikan seperti yang dikatakan tadi, dia menyimpan sebahagian sepengetahuan istrinya, ya. Dia menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Nah, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Ya. Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Artinya kalau tanah itu belum dijual Ananias, itu punya dia. Tetapi kalau uang itu sesudah dia terima hasil penjualan itu tetap ada di dalam kuasanya.
Tetapi keinginan daripada Petrus dan orang-orang percaya sama seperti yang mereka bina pada masa tersebut, jangan ada yang berbohong, harus jujur. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan kerajaan Allah. Lalu apa yang terjadi sesudah itu? Dia pun terjerembab, tersungkur, dan akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan bangkitlah orang-orang muda, mereka mengapani mayat itu dan mengusungnya keluar pergi menguburkannya. Nah, kira-kira 3 jam kemudian masuklah lagi Ananias ke rumah itu, ke tempat itu, ya adik-adik sekalian, bapak ibu, saudara-saudara, dan semua yang mendengarkan renungan ini. Ketika mereka masuk ke tempat itu, istrinya ini, ya Safira, istrinya ini masuk ke tempat itu, dia belum tahu apa-apa. Dia belum tahu juga bahwa suaminya sudah dikuburkan, belum tahu, ya, belum tahu dia. Lalu apa dikatakan Petrus kepadanya? Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Ya. Dengan harga seperti yang dikasih oleh si Ananias inikah tanah itu kalian jual? Lalu dia mengatakan, istrinya mengatakan kepada Petrus, apa dikatakannya? Ya, dikatakannya begini, betul sekian. Jadi kalau Petrus misalnya bertanya, hei Ananias, benarkah suamimu tadi bilang tanah itu kamu jual 2 juta? Benarkah 2 juta tanah itu kamu jual? Lalu Safira mengatakan, benar sekian, benar 2 juta. Lalu Petrus mengatakan lagi kepada Ananias, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Karena udah ketahuan bingung, udah ketahuan berdosa. Sementara tanah itu dijual lebih daripada sekedar 2 juta. Ya mungkin 5 juta atau 10 juta atau 100 juta. Tetapi Ananias membohongi. Ya, padahal hasil penjualan itu mereka sudah sepakati adalah sama-sama mereka nikmati. Sedangkan roti pun mereka sama-sama memecah roti dan menikmati, dan anggur pun mereka minum secara bersama-sama satu dengan yang lain. Nah, apa dikatakannya? Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Tuhan, roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu, ya, orang-orang baru mengubur suamimu di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Artinya dia pun dikuburkan setelah suaminya yang berdusta itu tadi. Maka setelah melihat kejadian ini, di mana 2 orang yang berbohong tersebut, mereka itu jatuh dan tersungkur dan akhirnya menghembuskan napas terakhir di dalam peristiwa itu, maka orang-orang pada ketakutan melihat itu, dan kita harap mereka akan melakukan yang jujur sebagaimana hal itu harus dilakukan. Nah, adik-adik sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di dalam Amsal 11 pada Amsal 11 ayat yang ketiga dikatakan di sana, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Ya, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Jadi orang yang jujur dia akan berhasil, dan dengan hasil yang dia peroleh dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Karena sebenarnya apa salahnya kalau dia mengatakan sejujurnya? Kalau misalnya kita kasih sama dia, kamu mau anggur? Oh, I don't like, sorry, thank you. Katanya begitu. Tapi jangan pula di dalam hatinya, ih, lo mungkin aku nen anggur bah, ilio mana mesti sebelah naik. Jangan gini, itu namanya berbohong.
Tetapi kalau orang katakan misalnya, apakah engkau suka anggur ini, buah anggur kamu suka? Ya, aku suka, berikanlah kepadaku beberapa. Oke, gak usah beberapa, ini 1 kilo untuk kamu anggur ini, ya kan? Sukacita, hak kamu untuk mengatakan yang jujur atau tidak. Kenapa kamu harus berbohong? Makanya kita katakan jujur lebih baik. Nah, adik-adik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, semuanya yang di dalam ibadah ini, ya, Boksu mau ingatkan itu ada 3 tips bagi kita supaya kita jujur. Ya, kita tanya dulu, jujur gimana sih caranya? Coba sama-sama. Jujur gimana sih caranya? Coba tanya lagi. Jujur gimana sih caranya? Ada 3 tips yang Boksu mau berikan. Yang pertama, terus ikuti hati nurani. Biasanya ketika kamu ingin mengambil, contoh, kamu ingin mengambil uang orang tuamu di laci, ya. Kau tahu tempat orang tuamu simpan uang di mana. Kamu mau beli es karena panas, kamu nggak punya uang. Kamu kalau minta pasti nanti kamu pikir nanti molo jalo pasti dok kalau nepe sonari jangan dong bebek manol pulsa dong semua orang tua bangkit. Jadi mungkin kamu jengkel dan akhirnya takut, akhirnya berpikir untuk mencurinya, ya kan? Apa salahnya kalau kamu katakan, ma panas bagi dong 5.000, aku mau beli es. Udah nak, gak usah beli es lah. Gak usah beli es ya. Ini kan suasana panas, nanti gini. Oke ma, gak masalah. Tapi kalau orang tua pun bilang, janganlah gini. Oke deh ma, besok mudah-mudahan mama dapat rezeki sehingga kasih aku 10.000 ya. Oke, pasti kata orang tua. Daripada kamu harus mencurinya. Dan ketika kamu ingin mencuri, misalnya kamu ambil uang itu, pasti ada kata hati nurani yang mengatakan jangan ambil. Ada lagi, ambillah, mana ada yang tahu. Coba lihat ke atas ke belakang semua, nggak ada yang tahu. Pintu kamar pun tertutupnya semua. Lalu kau ambillah uang itu, kamu tidak sadar, rupanya orang tuamu sudah buat CCTV di kamarnya, kan? Akhirnya kamu ditanya, kau udah membuat TPK, dah mak, sumpah mati mak. Semberonggur piau kena. Ya karena memang gak ada kejadian seperti ini, jadi sepertinya kita hanya omong kosong saja. Oke lah kata mamanya, ini ya nak ya, aku putar CCTV ketika kau tadi masuk kamar. Ini siapa punya? Ini sedang apa? Ini sedang apa yang kau lakukan? Diam 1000 bahasa. Jadi tips jujur yang pertama adalah turuti terus ikuti hati nurani. Kalau hati nurani mengatakan jangan ambil, itu dosa, itulah ikuti. Ya, aku tidak akan ambil. Bagus aku minta, dikasih nggak dikasih urusan kedua. Ya, lalu yang kedua apa Boksu? Yang kedua adalah selalu pilih keputusan yang dilandasi prinsip kebenaran. Selalu pilih keputusan yang dilandasi prinsip kebenaran. Prinsip kebenaran seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan yang saya katakan itu tadi, ya, yang saya katakan itu tadi. Firman Tuhan berkata seperti itu. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan. Jadi ketika kamu menjadi orang yang tulus, engkau akan memimpin hidupmu kepada kejujuran. Nah, itulah yang saya katakan juga tadi itu, bahwa selalu pilih keputusan yang didasari prinsip kebenaran. Jadi kalau dia sudah benar, pasti baik. Kalau dia sudah baik, belum tentu benar. Ya, orang yang 2 orang berbohong, dia katakan, unang peboda, kuliah penoto sedeba. Ya, lalu dia bilang, ate, ada yang udah dibayar kau ibu mana ya peki? Kita bilang, daung na baru, kita sudah berbohong. Kenapa kita berbohong? Karena dijanjiin mau kasih sebagian. Rupanya kawan tadi ingkar. Dia makan semua yang dia curi itu. Dia belikan semua uang yang dia curi itu.
Akhirnya kita pun lapor sama Namboru. Namboru, tadi kan, udah nggak ada gunanya lagi. Nasi sudah menjadi bubur. Ya untunglah sekarang kamu mengaku sehingga kamu mendapat kesempatan untuk berubah. Jadi pegang prinsip kebenaran. Kebenaran itu kalau dia sudah benar, pasti dia sudah baik. Tetapi kalau dia hanya baik saja, belum tentu benar. Dengar cerita saya tadi ya. Lalu yang ketiga, teman-teman semua kita yang ikut ibadah hari ini ya, berani berkata tidak pada ketidakjujuran. Berani berkata tidak kepada kebohongan ya. Kebohongan say no. Ya. Jujur yes. Itu. Jujur lebih baik. Kebohongan no, sama-sama. Jujur lebih baik. Kebohongan no. Sekali lagi. Jujur lebih baik. Kebohongan no. Nah, ketika ini kamu pegang, lalu kamu melihat yang salah, pasti Roh Kudus Tuhan mengingatkan kepadamu, ida dah, dekai kuaya, lihat ya, apa yang dilakukannya itu adalah dosa, karena dia berbohong. Jadi kamu sudah menjadi orang-orang yang jujur. Nah, ketika kamu sudah menjadi orang yang jujur, maka di sanalah kamu juga akan melihat dan merasakan berkat Tuhan yang berlimpah. Nah, satu lagi yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan, Matius 5 ayat 37. Di sana dikatakan demikian. Jika ya, katakanlah, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Jadi kalau kamu kata, apakah ini benar? Ya. Apakah ini benar? Tidak. Kalau kamu, ya jadi kamu mau berusaha mencari alasan untuk mengelabui supaya kebohonganmu tidak kentara atau tidak ketahuan, maka kamu nanti juga akan mendapatkan hukuman dari dirimu sendiri. Ada pepatah yang mengatakan, jangan menyimpan bara api di dalam gulungan kertas. Karena semakin tebal kamu gulung bara api tadi, maka dia akan terus membakar kertas itu. Dan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti dia juga pernah bisa terjatuh. Kalau seekor kucing dia buang kotoran, biasanya dia simpan kotorannya itu. Tetapi satu saat pasti juga akan keluar uap yang tidak segar, uap yang bau. Sehingga apa katanya? Jangan menyimpan dusta itu, karena itu pasti akan ketahuan. Orang Batak juga selalu berpegang kepada jepek do pak nigabus. Kaki orang atau langkah orang yang berbohong itu tidak panjang. Karena mungkin hari ini bisa, 2 hari lagi bisa, 1 bulan lagi bisa. Tapi satu saat peristiwa itu pasti akan terbongkar. Dan kita akan menilai siapa orang itu yang sesungguhnya. Perhatikan satu firman Tuhan lagi, saya bacakan untuk kalian semua. Amsal 2 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela kelakuannya. Jadi orang yang jujur diberikan Tuhan kepandaian, dan orang yang jujur juga akan menjadi perisai yang melindungi orang-orang lain di dalam kehidupannya. Selamat, jujur itu baik. Tuhan memberkati kita. Ayo ikuti doa ini. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini
untuk firman yang mengingatkan kami, supaya kami boleh jujur. Dan biarlah ya Tuhan, peristiwa yang dialami oleh Ananias dan Safira tidak kami ulangi kembali. Sebab apakah kehebatan kami sehingga kami mampu menyembunyikan kebohongan daripada Tuhan? Kami tidak mampu bersembunyi di dalam kebohongan, karena itu akan membuat ketakutan dalam diri kami. Berkatilah Tuhan hari ini, supaya kami semuanya boleh hidup dengan jujur. Karena kejujuran itu sangat diberkati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang berjanji bahwa orang jujur adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, salam jumpa untuk kita semua ya. Percaya dan berdoa, walau masih di rumah, belajar dengan sungguh-sungguh, sehingga kita nanti akan bisa menjadi roket yang terus melejit menuju masa depan yang penuh harapan. Jujur lebih baik. Jujur lebih baik. Sama-sama. Good. Tuhan memberkati kamu.